Baik, kita lanjutkan sekarang barisan dan deret aritmatika, contoh nomor 11. Ini sudah mulai masuk ke yang deret. Jadi bedanya kalau barisan itu masih dipisahkan dengan koma, hanya dibariskan saja. Tapi kalau sudah deret, sudah dikasih tanda plus atau ditambahkan, namanya deret. Oke, di contoh ini sudah diketahui SN-nya, sudah diketahui jumlahnya, tetapi banyaknya suku yaitu N malah ditanyakan. Baik, kita analisa dulu. Dari soal itu suku pertamanya 2, bedanya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Oke. SN-nya 7.450. Ini setelah dijumlah semuanya hasilnya 7.000 ini ya. 450. Oke, kalau pengen mencari N, kita tulis dulu rumus SN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Yang sudah ada nilainya dimasukkan. SN-nya sudah ada kan? 7.450. N-nya tidak tahu. 2A berarti 2 kali 2. N-nya juga tidak tahu. Min 1, B-nya 6. Oke, yang 2 kita kalikan silang ke sana saja. 7450 dikali 2 berapa? 1.400. Yang ini 14.900, sorry. Ini tinggal N, 2 kali 2 4, 6 kalikan masuk 6N min 6. Oke, kita hitung lagi. N kali 6N jadinya min 2 ya. N-nya kita kalikan masuk jadinya 6N kuadrat min 2N. Langsung saya bawa ke sini saja, 14900 sama dengan 0. Kemudian kita lihat semuanya bisa dibagi 2. Kita sederhanakan menjadi 3N kuadrat min N min, balik lagi ke 7450. Oke, tantangannya di sini adalah memfaktorkan yang jumlahnya lumayan besar, 7.450. Ini sangat merepotkan. Kalian bisa mencoba menggunakan aplikasi penghitung ya, atau mungkin bisa menggunakan website, ada kalkulator untuk menyelesaikan persamaan yang lumayan besar seperti ini. Tadi sudah saya coba, hasilnya pemfaktorannya adalah 3N plus 149 dan N min 50. Itu udah hasil mencoba-coba. Kita peroleh N-nya negatif 149 per 3 atau N-nya sama dengan 50. Yang negatif tidak mungkin ya, karena N itu apa tadi? Banyaknya suku. Masa banyaknya suku negatif? Jadi tidak memenuhi. Sehingga banyaknya suku yang benar adalah 50. Baik, pertanyaan berikutnya. Tentukan suku terakhirnya. Oke, karena banyak sukunya 50, berarti suku terakhir adalah suku ke 50, yaitu A plus 49B. Langsung kurangi 1 ya. A-nya tadi 2, 49 kali B-nya 6. Jadinya 2 ditambah berapa ini? 294 ya. Totalnya 296. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Diketahui suku ketiga deret aritmatika adalah 14 dan suku ke-8-nya sama dengan 29. Oke, kalau ada 2 suku langsung saja nanti eliminasi ya. Saya tulis dari yang besar dulu, suku ke-8 sama dengan 29. Artinya A plus berapa B? 7. B sama dengan 29. Kemudian suku ketiga adalah 14, berarti A plus 2B sama dengan 14. Dieliminasi, A-nya habis, B-nya tinggal 5, ini 15. B-nya ketemu 3, masukkan ke yang bawah. A plus 2B sama dengan 14. A ditambah 2 kali 3, A ditambah 6 sama dengan 14, sehingga A-nya
Oke, tentukan rumus jumlah n suku pertama. Rumus jumlah n suku pertama adalah Sn sama dengan n per 2, 2a plus n min 1b. Karena rumus jumlah n, nanti n-nya jangan diganti ya. Kamu ganti a sama b-nya saja. Berarti n per 2, 2 kali 8, ditambah n-nya tetap, b-nya 3. Kalikan masuk, nilai 16 ya. Kalikan masuk, 3n min 3. Jadinya n per 2, 3n plus 13. Oke. Jawaban seperti ini sudah betul, atau kalau perlu dikalikan juga tidak apa-apa, jadinya 3 per 2 n kuadrat ditambah 13 per 2 n. Tapi kalau saya lebih prefer yang ini ya, lebih sederhana saja. Kita lanjutkan ke contoh 13. Kalau tadi diketahui dua suku, tapi kalimatnya adalah suku ketiga, kita gunakan U3, U8 kayak gini ya. Eliminasinya langsung cepat. Tapi di contoh 13 yang diketahui adalah jumlah 6 suku pertama. Jumlah itu bukan U ya, tetapi S. S6 ternyata nilainya 75. Kita olah dulu. S6 rumusnya apa? Kalau saya tulis n per 2, 2a plus n min 1b, ternyata 75. Ganti dengan 6 ya, berarti 6 per 2, 2a-nya kita nggak tahu a-nya, n-nya 6, berarti langsung menjadi 5b, sama dengan 75. 6 dibagi 2 masih 3 dicoret sama 75 dapat 25. Nah, inilah persamaan yang pertama. Seperti itu ya. Berikutnya kita lanjutkan untuk info yang kedua, yaitu jumlah 8 suku pertama adalah 132. Berarti S8 seperti ini. Langsung aja ke rumus ya, berarti 8 per 2, 2A plus 8 kurangi 1, 7B sama dengan 132. 8 bagi 2 dapat 4, 4 coret sama 132 dapat berapa ini? Dapat 33 ya, 2A plus 7B. Ini persamaan ke 2. Oke, next kita tinggal eliminasi antara 1 dan 2. Saya tulis dari yang besar dulu aja, berarti 2A plus 7B sama 2A plus 5B. Kebetulan A-nya sudah sama, langsung coret saja, masih 2B sama dengan 8 ya. Berarti B-nya 4. Masukkan ke salah satu yang kecil aja, 2A plus 5B sama dengan 25. 2A ditambah 5 kali 4, 20. Berarti 2A sama dengan 5 ya, A-nya malah tanggung pecahan 5 per 2. Oke, A dan B sudah ditemukan. Sekarang kita ditanya rumus jumlah n suku pertama. Sama kayak tadi ya. Sn sama dengan n per 2, 2A plus n min 1B. N-nya sekarang jangan diganti, karena pengen mencari rumus jumlah n. 2 kali 5 per 2 ditambah n min 1 jangan diganti, B-nya 4. Kalikan masuk, n per 2. Ini coret-coret dapat 5. 4n min 4 atau n per 2, 4n plus 1 ya. Atau boleh kalau kita kalikan masuk 4n kuadrat per 2, jadinya 2n kuadrat plus setengah n. Seperti itu caranya. Saya lanjutkan ke nomor 14. Oke, di nomor 14 kita sudah mulai menggunakan aplikasinya di menghitung banyaknya angka yang habis dibagi sekian gitu ya. Oke, cara mengerjakannya. Yang pertama, karena diminta dari 50 sampai 200 habis dibagi 6, kamu cari angka terkecil di atasnya 50 yang bisa dibagi 6. Berapa itu? 54 ya. Dibagi 6 dapat 9. Bisa.
Kalau sudah, tinggal kamu tambahi 6 terus menjadi 60, juga bisa dibagi 6, tambah 6 lagi 66, dan seterusnya. Kamu cari juga angka terkecil, angka terbesar di bawahnya 200 yang bisa dibagi 6. Kalau kamu bingung bisa kamu coret-coret saja. 200 dibagi 6 dapat berapa dulu? 3 ya, 18, 20 dapat 3 lagi, 18, sisa 2. Nah, kalau kita pakai 200 ternyata sisa 2. Berarti yang bisa dibagi 6 adalah 200 dikurangi 2. Jadi sisanya dihapus saja, yaitu 198. Jadi angka terakhirnya nanti 198 gitu. Pokoknya kalau yang angka terbesarnya tinggal kamu bagi, yang sisanya berapa ini buang aja, biar tidak bersisa. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan. Hanya ditanya banyaknya, berapa suku atau berapa angka, tidak ditanya jumlahnya. Maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi saya tulis, bahwa N adalah suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi beda ditambah 1. Ini di awal tadi ya, di bagian sebelumnya sudah saya bahas. Suku terakhirnya 198 dikurangi suku pertamanya 54, bedanya berapa ini? 6 ya, ditambah 1. 198 dikurangi 54 masih 144. Kalau dibagi 6 berapa? 144 dibagi 6 dapat 24. Masih ditambah 1 sehingga 25. N25 ya. Berarti banyaknya ini, semua suku ini ada 25 suku. Kalau yang ditanya hanya banyaknya, berhenti di sini. Nanti soal berikutnya yang ditanya adalah jumlahan semuanya. Jadi kamu suruh jumlah 54 tambah 60 tambah 66 dan seterusnya. Ya tinggal gunakan saja rumus SN. Oke, nomor 15 sedikit dimodif, yaitu bilangan diminta jumlah ya. Jumlah semua bilangan asli antara 20 sampai 400 yang habis dibagi 3. Ada syarat lagi, tetapi tidak habis dibagi 5. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan habis dibagi 3 dulu kita cari ya, habis dibagi 3. Bilangan terkecil di atasnya 20 yang habis dibagi 3 adalah 21 tambah 3, 24, 27 cukup, dan seterusnya. Di atas, yang paling atas berapa? Di bawahnya 400, 3, 9 ya, habis dibagi 3. Kalau pengen menjumlahkan ini, kamu harus tahu dulu dia ada berapa suku. Tadi gimana cara mencari N? N sama dengan UN min A per B plus 1, berarti 399 dikurangi 21 dibagi 3 ditambah 1, berapa ini? 378 dibagi 3 ditambah 1, dapat 1, 2, 6 ya, ditambah 1, 127. Nah, kalau sukunya sudah ketemu banyaknya, kita bisa menghitung SN dengan rumus yang cepat karena ada suku pertama sama suku terakhir. Gunakan yang apa? SN sama dengan N per 2 A plus UN. Gak usah pakai yang 2A N min 1B ya, karena suku terakhirnya diketahui. N-nya tadi 127 dibagi 2, suku pertamanya 21, suku terakhirnya 399. 127 dibagi 2, ini berapa ini? 420 ya. Kalau sederhanakan sama ini dapat 210, kalau dikalikan 127 nanti 26.670. Ini belum selesai karena ini baru yang mencari habis dibagi 3. Ada syarat yang habis dibagi 5 tidak boleh ikut ya, tidak habis dibagi 5. Padahal kalau habis dibagi 3 ini kamu lanjutin nanti muncul berapa? 30. Nanti muncul berapa? 45. Nanti muncul 60, 75, 90. Itu harus dihapus semua. Nggak boleh diikutkan ngitung. Tadi berapa? 30 dan seterusnya. Itu berarti kelipatan berapa? Iya, kita cari yang
habis dibagi 3 dan 5, yaitu 15 ya. Yang habis dibagi 15 dari 20, yang pertama muncul berapa? 30 ya. Ditambah 15 lagi 45, 60 dan seterusnya. Angka terakhir di bawahnya 400 yang bisa dibagi berapa? 15, 390 ya. Sama langkahnya kita cari n-nya dulu. N sama dengan suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi beda ditambah 1. Oke. Suku terakhir 390 dikurangi 30 dibagi 15 ditambah 1, 360 ya. 360 dibagi 15 dapat 24. Benar ya? Tambah 1 jadinya 25. Sekarang kita cari SN-nya dulu. Pakai yang N per 2, A plus UN. N-nya 25. Suku pertamanya 30. Suku terakhir 390. Berarti 25 per 2 dikali 400. Dicoret dapat 210 dikalikan 25 itu 5.250 ya. Berikutnya kita tinggal mengurangi saja. Jadi ibaratnya tadi di sini 30 masih kehitung, 45, 60 masih kehitung, berarti harus kita kurangin. Jadi jumlah ini itu masih nyampur sama yang kelipatan 5. Sehingga kalau pengen mencari yang diminta ini ya, itu adalah tinggal kita kurangi 26.670 dikurangi 5.250. Berapa hasilnya? 21.420 angkanya. Seperti itu caranya. Oke, nanti kalau soalnya diganti misalkan kelipatan 7 tetapi tidak habis dibagi 3, kamu cari 7-nya dulu, terus kamu cari kelipatan 7 dan 3 yaitu 21, 42 dan seterusnya. Itu harus dihapus. Berikutnya contoh terakhir nomor 16. Di antara bilangan 45 dan 180 disisipkan sebanyak 14 bilangan. Ini masuk sisipan sehingga membentuk barisan aritmetika. Tentukan beda yang terbentuk. Oke, beda mula-mula adalah 180 dikurangi 45. 135 ya. 135. Banyaknya sisipan adalah 44. Maka beda yang baru adalah beda mula-mula dibagi K plus 1, berarti 135 dibagi 44 tambah 1, 45 ya. Dapat berapa ini? Dapat 3, oke. Beda yang baru sekarang 3. Kita ubah dulu barisan menjadi apa ini? Barisan menjadi, tentukan beda, udah ya ini bedanya. Barisan menjadi apa sekarang? 45, 48, 51 dan seterusnya sampai 180. Oke, kita jawab yang B, jumlahan deret tersebut. Oke, saya tanya, tadi mula-mula ada 2 angka atau 2 suku, lalu ditambahkan 44, berarti N-nya sekarang berapa? 46. Dari mana? 2 ditambah 44 sama dengan 66. Kalau banyak suku sudah ada, berarti SN langsung aja pakai yang, oh ya 46, thank you. SN-nya kita pakai yang N per 2 A plus UN. Karena apa? Suku terakhirnya ada, berarti N-nya 46 dibagi 2, suku pertama 45, suku terakhir 180. Ini 23 ya. Berapa ini? 225. Kalau dikali 23 jadinya 55.175. Tolong dicek, betulkah? Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan barisan deret aritmatika. Berikutnya akan saya bahas barisan deret geometri. Semoga waktunya cukup.